Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, jemaah Masjid Nahdlatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, tambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu kita menjadikan tambahnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah ketika sudah masuk bulan Rajab, Sya'ban sampai pada Ramadan selalu mengatakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai bisa menjalankan ibadah puasa dengan suci Ramadan. Kita akan melanjutkan kajian kita ayat 106 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Syahadatu bainikum, persaksian di antara kamu sekalian. Idza hadara, apabila hendak datang, ahadakum, di antara salah satu dari kamu sekalian, al-mautu, tanda-tanda kematian. Sinal wasiyati, hendaklah dia berwasiat. Isnani, kepada dua orang, dawa adlin, yang keduanya mempunyai sifat yang adil. Minkum, di antara kamu sekalian. Al-akhoroni, atau dua orang yang lain, atau dua orang min ghairikum, dari selain agama kalian. In antum, jika kamu sekalian adalah dorobatum, kalian dalam perjalanan fil ardi, di muka bumi. Fa'asobatum, lalu menimpa kepada kamu sekalian musibah
musibatul mauti, musibah yang menyebabkan kematian. Tahbisuna huma, hendaklah kalian menahan dua saksi itu min ba'di sholati, sampai setelah sholat asar maksudnya. Fayuqad slimani, lalu dua saksi tadi itu disuruh bersumpah billahi, yaitu dengan kata billahi. Ini tetap betul jika kalian ragu terhadap dua saksi tadi, disuruh bersumpah. La nashtari, disuruh bilang kami sekali-kali tidak menjual belikan diri dengan persaksian yang kami lakukan samaran harga. Saya tidak minta dibayar dengan kesaksian ini. Walau ada kurba, walaupun dua saksi tadi itu masih ada hubungan kerabat. Wala naktulu, dan kami tidak menyembunyikan syahadat Allahi, persaksian Allah. Inna, sesungguhnya kami tidak, kalau sampai kami menyembunyikan kesaksian ini, laminal azimin, tentu kami termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu dalam kondisi bepergian, pergi jauh, lalu kamu tertimpa musibah yang musibah itu mendekati kematian, sedangkan kamu membawa barang-barang dagangan maksudnya di sini, maka buatlah saksi, maksudnya wasiato, nah boleh konto-konto yang sama-sama bepergian. Wasiat kepada siapa? Dua orang yang dianggap adil dalam rombongan itu. Ya, wasiat kalau saya nanti meninggal dunia, tolong barang-barang saya diberikan kepada ahli waris saya. Itu wasiat. Nah, ayat ini menganjurkan kepada orang-orang yang beriman, jikalau bepergian dan tertimpa musibah dan di situ ada rombongan, maka sebelum kematian dia sempat berwasiat, hendaklah dia berwasiat kepada dua orang dari agama seagama yang bisa dipercaya, atau kalau memang tidak ada, terpaksa harus dua orang itu dari selain agama kalian. Nah, asbabun nuzulnya ayat ini atau sejarah turunnya ayat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Mundhir dari Ikrimah. Ada dua orang Nasrani yang bernama Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badar. Mereka datang ke kota Mekah di zaman jahiliyah untuk berdagang. Mereka lama tinggal di sana. Setelah Nabi hijrah, mereka pun memindahkan barang dagangannya ke Madinah, ikutkan dengan Nabi. Tapi cuma sayangnya masih Nasrani. Nabi hijrah ke Madinah, melok ke Madinah. Barang-barangnya diboyongkan dengan kota Madinah yang namanya Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badar, orang Nasrani. Nah, pada suatu waktu bekas hamba saya dari Amr bin As, budak Amr bin As yang bernama Budail ini juga berdagang. Akhirnya mereka itu mau berdagang ke negara Syam. Ya, biasanya orang Arab itu dagang itu pasti serombongan, 5 orang berangkat, ada 3 orang berangkat, itu
sambil berdoa bareng-bareng. Dari Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badak, dua orang Nasrani ini berangkat dengan Budail. Budail ini seorang Islam, ya, ini pernah menjadi budaknya Amr bin As. Sama-sama ke negara Sam mau berangkat dagang. Nah, kemudian di tengah perjalanan Budail ini itu sakit, dan sakitnya itu sudah mendekati kepada kematian. Maka Budail ini, karena temannya cuma dua orang Nasrani tadi itu, Tamim Ad-Dari sama Adi bin Badak tadi itu, dia menulis surat atau menulis dengan tulisannya sendiri. Tulisan itu berisi bahwa barang dagangan yang dibawa itu berisi tentang ini, tulis, kemudian dimasukkan di kantong barang-barang itu, ya, kemudian ditali kembali. Nah, kemudian Budail ini ngomong kepada Tamim tadi, kalau saya nanti betul-betul meninggal dunia di tempat ini, maka tolong barang-barang saya ini diserahkan kepada ahli waris saya yang ada di Madinah. Maksudnya itu. Baik. Setelah betul-betul ajal tiba, lalu Tamim tadi itu, orang Nasrani tadi sama Adi tadi itu membuka kantong tadi itu, dibuka, nah, kemudian ditutup kembali. Dia tidak tahu kalau ada surat yang dimasukkan di sini. Nah, kemudian setelah jenazahnya dikuburkan, lalu dia kembali ke Madinah membawa barang dagangan Budail tadi itu. Terus diserahkan kepada keluarganya. Sesuai dengan wasiat, dia diserahkan kepada keluarganya. Nah, setelah itu dicek. Dia setelah barang itu diserahkan, ya, ini barangnya itu. Kemudian dicek tulisannya tadi itu, di dalam ada tulisannya Budail sendiri. Setelah dicek barangnya ada yang kurang, kan gitu kan, ada kendali atau pelana kuda terdiri dari perak itu yang tidak ada. Demi apa saya ini tidak mengambil apa-apa, saya terima ya cuma ini. Nah, ini di tulisannya ini ada, saya cek satu persatu kok tidak ada. Dan itu maka terus dilaporkan kepada Rasulullah. Itu dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan begini, tahbisu nabuma mimba bisolati. Coba tahan dulu dua orang tadi itu sampai setelah sholat. Nah, sholat ini sholat asar maksudnya. Setelah sholat asar baru dia disuruh bersumpah bahwa betul-betul dia itu tidak bohong. Begitu. Nah, setelah sholat asar, yaitu sudah kebiasaan biasanya kalau ada penghakiman kepada seseorang itu pasti setelah sholat asar. Kemudian disuruh bersumpah, sampai mengatakan la nashtari bihi tsamanan. Saya mengatakan sumpah ini sebenarnya saya tidak mengharap apa-apa. Gitu. Walaupun yang menyuruh saya tadi orang yang masih ada yang berada dengan saya. Juga demi Allah bahwa saya tidak mengambil apapun. Nah, itu. Kemudian fa'in usiro ala annahu mustahaqo
isman fa'akhara yaqumani maqamah. Apabila masih diragukan bahwa keduanya itu berbuat dosa, karena tadi itu nggak ada satu barang yang masih melakukan perbuatan dosa, fa'akhara yaqumani maqamah. Nah, ternyata setelah beberapa waktu kemudian barang itu ditemukan. Begitu ditemukan oleh keluarga dari budaya tadi. Nah itu yang kamu pegang itu, yaitu kendali kuda, warna kuda itu dari merah itu. Di sini ada tulisannya. Kok kamu bawa? Ya dia berbelit. Iya, saya mohon maaf lupa. Ini sudah saya beli dari dia. Tapi tadi saya ketika mengucapkan sumpah lupa tidak saya sebutkan. Akhirnya dilaporkanlah kepada Rasulullah. Oh, tidak bisa itu. Jelas-jelas aku yang ambil. Nah, karena tadi dia sudah bersumpah, akhirnya dia lapor kedua kali bahwa saya temukan ya Rasul barang itu betul-betul di bawah dia, tapi dia berklaim bahwa dia pembeli. Saya tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, berarti ganti kamu yang bersumpah. Nah, begitu ya. Adilannya kan begitu. Karena tadi dia yang sudah bersumpah. Nah, setelah barang itu ditemukan, maka sekarang kamu yang bersumpah dari keluarga si mayit yang berhak menerima waris itu yang bersumpah bahwa barang itu adalah belum dibeli. Maka ayatnya fa'in usilu ala anna mustahab wa fa'akhara yaqumani maqamah. Maka yang lain dari keduanya itu dia bersumpah seperti sumpah yang diucapkan dua orang saksi tadi. Fayuqsimani billahi, lalu dia bersumpah demi Allah. La syahadatuna, sungguh persaksian kami ahakku lebih benar, lebih benar, lebih berhak syahadat ala min syahadatihima daripada persaksian keduanya. Wa ma'tadaina, dan sekali-kali kami tidak berbuat melampaui batas. Inna, sesungguhnya kami tidak kalau sampai melampaui batas melakukan dolimi, sungguh kami termasuk orang-orang yang dolimi. Nah, ini adalah kasus di mana di dalam perpergian terjadi satu musibah yang menyebabkan kematian, maka saksikanlah kalau masih sempat masih sempat berpesan, silakan berwasiat kepada dua orang yang dianggap adil. Kalau ada seagama, kalau tidak ada ya terpaksa selain agama tapi dinilai bahwa dia itu orang terpercaya. Ini tata cara apa itu wasiat. Ya, jadi walaupun wasiat ini sudah tidak menjadi hal yang wajib lagi ketika ayat tentang waris mengatur tentang pembagian hak waris itu sudah turun, maka wasiat ini menjadi hal yang tidak wajib lagi. Tapi kalau ada orang melakukan wasiat juga masih diperbolehkan, tapi tidak menjadi wajib. Dulu sebelum ayat waris mengatur tentang pembagian waris itu turun, ayat tentang wasiat itu mewajibkan orang yang mau meninggal itu harus berwasiat. Tapi setelah ada ayat tentang mawaris mengatur tentang pembagian waris, maka wasiat itu menjadi tidak wajib lagi. Itu dalam wasiat. Tapi kasus yang ada di dalam ayat ini tadi kasus dalam bepergian, kasus dalam bepergian bukan. Kalau dalam bepergian ya memang sudah seharusnya kalau dia membawa dagangan ya harus berwasiat kalau masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan wasiat ya
kewajibannya orang yang bersamanya itu mengembalikan barang-barang ini kepada keluarganya atau ahli warisnya. Itu tata cara bagian. Nah, makanya orang budaya orang Arab pergi bareng-bareng seperti itu. Nah, bisa saja terjadi wasiat itu mungkin dilakukan ketika bareng-bareng berangkat jamaah haji kan gitu ya. Kemudian di tengah perjalanan dia sakit terus sempat berwasiat. Itu wasiat-wasiatnya juga harus disampaikan kepada keluarga. Kalau jamaah haji ya tidak mengkhawatirkan lah, pasti temannya orang baik-baik semuanya, pasti temannya serombongan ini orang baik-baik semua. Apalagi ada pembimbingnya, ketua kloternya, aman lah, dan begitu ya, kalau terjadi apa-apa. Tapi ini berangkat dalam rangka berdagang. Jadi kalau orang yang menyerahkan harta tadi disuruh bersumpah, terus kalau dari pihak ahli waris menggugat bahwa yang diserahkan ini tidak lengkap, maka nanti dari yang ahli waris tadi disuruh bersumpah bahwa barang ini tidak lengkap. Yang dimenangkan yang mana? Maka yang dimenangkan adalah pihak ahli waris. Akhirnya setelah itu, setelah keluarga dari ahli waris ini bersumpah, lalu dia mengaku, Tamim tadi itu orang Nasrani tadi mengaku, demi Allah dan demi Rasul, dengan saya yang mengaku. Setelah itu dia masuk Islam. Bahwa dia tidak kuasa untuk berbuat. Jadi maka dia itu memahami betapa hebatnya hukum yang dibawa oleh Muhammad. Berarti memang dia benar-benar agama yang benar. Karena tadi saya disuruh bersumpah, kemudian ahli waris tadi masih tidak terima dan dia itu menyangka saya ganti dia yang disuruh bersumpah. Kan berarti harus satu-satu. Betapa adilnya agama. Lalu karena melihat keadilan itu, lalu dia menyatakan diri masuk Islam. Seperti itu. Jadi agama ini sudah ditata oleh Allah Subhanahu. Orang yang mau kita yang mempraktekkan agama dengan benar, nanti orang yang diberi akal sehat pasti akan bisa menilai betapa hebatnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Pasti begitu. Dan setelah itu kemudian dia tertarik terus masuk Islam. Sehingga repot itu ngaku Islam terus gak jelas, sehingga orang itu mau mendekati malah berimannya. Itu ngaku Islam tidak tahu sholat. Akhirnya dia merasa heran, malah dia ngaku Islam tapi tidak menjalankan. Tidak heran sama sekali. Begitu aja. Tapi ini tidak. Nabi Muhammad itu menegakkan Islam itu seadil-adilnya, sesuai dengan hukum, sesuai dengan ayat yang Allah turunkan. Gak mungkin Nabi Muhammad itu menjawab sebuah kasus yang itu gak mungkin. Nah, sehingga dengan itu, karena keadilan itu menyebabkan orang yang asalnya Nasrani melihat keadilan hukum itu susah, luar biasa. Dan itu dipraktekkan oleh Sayyidina Umar juga, oleh sahabat-sahabat yang lain. Makanya kita membawa Islam ini sesuai dengan yang Allah gariskan, yang ada di dalam Al-Quran.
firman-firman Allah itu adalah mutlak kebenaran. Dalika demikian itu ada lebih rendah ayatmu untuk kalian mendatangkan bisyahadati dengan persaksian ala wajibnya di depannya. Awyakofu atau mereka mengkhawatirkan anurada untuk mengembalikan aiman sumpah-sumpah ba'da aiman ini sesudah mereka bersumpah. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah, wasma'u dan dengarkanlah oleh kalian, wallahu dan Allah la yahdi tidak memberikan petunjuk al-qauma kepada kaum al-fasiqin yang fasik. Maka dengan persaksian itu menghilangkan keraguan, ya. Jadi bukan berarti karena dia non-muslim selalu langsung dihakimi pasti salah kan, pasti enggak begitu. Ya, dia sudah bersumpah ahli waris masih bukan berarti ahli waris sekarang. Sehingga dengan pengakuan seperti itu orang non-muslim menjadi sumpah dengan Islam. Nah, bagaimana kita menjalankan Islam ini dengan seadil-adilnya sehingga ketika orang melihat tertarik dengan kita dan sehingga dia mau mengikuti agama kita. Itu kan harapan kita seperti itu. Harapan kita itu seperti itu. Nah, cara orang muslim ya gimana? Ya sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah Nabi Muhammad. Ya. Allah memerintah Rasul, ya. Islam menyuruh sholat. Jadi kita lakukan dengan penuh kedudukan. Apa yang kita ingat terkait dengan ini? Tidak saya katakan yauma yajma'u pada hari mengumpulkan Allah ar-rusulah para rasul. Fayaqul lalu Allah berkata, "Madza ujibu?" Wahai para rasul, apa yang dijawab oleh umat-umat kamu ketika kamu mengajak umat untuk menyembah kepadamu, beriman kepadamu? Jawabannya gimana mereka? Qalu la ilma. Para rasul menjawab la ilma lana, Gusti kula boten sinten. Innaka anta Allahul ghuyub. Satemene panjenengan dan yang maha tahu tentang yang gaib. Nah, ini adalah ketawaduan para rasul. Sebenarnya para rasul itu tahu bagaimana ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat kepada Abu Jahal, bagaimana Nabi Muhammad ketika menyampaikan ayat kepada Abu Lahab, bagaimana ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat kepada Abu Sufyan dan para tokoh-tokoh kafir. Tahu Nabi Muhammad dan Nabi Musa juga tahu bagaimana ketika Fir'aun didakwai oleh Nabi Musa. Ya apa ngomongin Fir'aun tahu. Nabi Isa juga gitu. Gimana Nabi Isa? Ketika kamu ajak beriman, Nabi Isa tahu bahwa mereka malah mengejar-ngejar Nabi Isa dan bahkan mau dibunuhkan begitu dan terlaksana dibunuh, tapi kan bukan Nabi Isa. Nabi Isa tahu. Nabi-nabi semuanya tahu bagaimana ketika mereka itu mengajak mendakwai kaumnya terus mereka itu didustakan. Tapi sebagai tawadhunya para nabi dan rasul, la ilma,
menyampaikan kepada Allah, mengagungkan ya Allah, kami tidak tahu yang sebenarnya. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui kepada semua yang ada. Artinya aku panjenengan itu yang gaib saja, semuanya tahu, apalagi yang kelihatan pasti panjenengan berdoa. Jadi para rasul itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu dimintai pertanggungjawaban. Maka tanyanya Allah bukan begini. Ya apa para rasul? Apa sudah kamu sampaikan semua? Tidak. Atau yang ditanya itu umat. Wahai Muhammad, gimana kamu ketika dulu mendengarkan ayatku dari Muhammad? Enggak. Tapi yang ditanyai para rasul. Karena Allah tahu bahwa para rasul itu sudah menyampaikan semua apa yang Allah perintahkan kepada. Yang ditanyai adalah para rasul. Dan para rasul karena orang yang terjaga hatinya, ketawaduannya, mengembalikan semuanya kepada itu, mengembalikan semuanya kepada Allah. Kan ya nggak mungkin dijawab satu persatu. Nabi Muhammad mau jawab satu persatu, jangan balikan nama ini. Nabi Musa, ya Nabi apa dijawab mulai unik sampai bersama umatnya, bagaimana? Maka mengembalikan semuanya kepada Jadi Nabi, para rasul itu adalah menjadi saksi atas perbuatan umat yang hidup pada zaman. Begitu, yang hidup pada zaman. Jadi menjadi saksi umat yang hidup pada zaman. Maka pada hari Allah mengumpulkan para rasul. Nah, di mana mengumpulkannya? Jika dimaksud tempatnya dimaksud, maka tidak ada para rasul yang khusus saja kumpul di patok besar. Pertama kali yang ditanyai adalah para rasul. Dimana maksud orang Jawa bilang padang maksud. Kok diarani padang maksud yang ada? Ya tidak ada tanaman sama sekali. Ya Allah. Seluas segitu tidak ada tanaman sama sekali. Terus diceritakan lagi matahari cuma satu aja. Ya Allah, tidak bisa bayangkan. Ya, tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kita ini dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari cuma satu aja. Tapi ada 7 orang yang mendapat naungan dari Allah ketika matahari cuma sampai di panas tidak kawan-kawan. Itu ada 7 orang yang mendapat naungan dari Allah oleh payung itu Allah panasan. Nomor 1 al-imamul adil, imam sing adil, jadi pemimpin adil, pemimpin keluarga yang adil, pemimpin RT adil, pemimpin RW adil sampai ke dukun. Pemimpin kabeh, pemimpin umat yang adil. Kan begitu ya. Nomor 1 pemimpin sing adil. Yang nomor 2 rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kata sebuah penunjukan sebenarnya masjid mudah-mudahan bisa dapat menaklukkan ketika matahari sendiri. Nomor 2 rajulun qalbuhu mu'allaqun masajid. Nomor 2 wong sing atine selalu terpaut karo masjid, setengah masjid, setengah ibadah masjid. Iki sebenarnya. Oke. Yang nomor 3 wasyabun nasya'at fi ibadatillah. Iki sing rada jarak. Ono arek nom-noman terus dia itu khusyuk ibadahnya kepada Allah. Nek wong tua-tua sok masjid itu wis wajar.
Iku ana arek pengorban senengane ya sing masuk. Istimewa. Saya malam ini biasanya ada. Nah, sedikit. Mau coba luar biasa. Ini yang dapat mulai dari mau kita tahu tiga. Terus nomor 4 itu ada orang yang mau berbuat maksiat terus dia tidak jadi karena takut kepada Allah. Orang laki-laki diajak berzina kepada orang perempuan yang mempunyai sifat yang cantik, lalu dia menolak. Pokoknya diajak maksiat gak gelem. Nah itu ya, diajak maksiat gak gelem. Gitu. Ya. Nomor 4. Gitu. Nomor 5. Seseorang yang berzikir kepada Allah di keheningan malam sampai mencucurkan air. Jadi di tengah keheningan malam dia sempatkan sujud kepada Allah dan saking apa itu dia ingat dosa-dosanya sampai dia meneteskan air. Gitu ya. Terus yang nomor 6, gitu. Nomor 6 ada 2 orang yang bersahabat. Dia bersahabat karena Allah, terus sampai berpisah juga karena Allah. Jadi persahabatannya bukan karena status sosial, bukan karena sama-sama punya pangkat, tidak memandang level, tapi dia itu ada hubungan akrab, hubungan kebaikan, pertemanan dalam agama, pertemanan dalam beribadah, tanpa memandang level, ikhlas nilai ta'ala, saling tolong, saling bantu membantu, kemudian berpisah karena Allah. Ini sekarang orang bersahabat itu kan banyak motifnya, kan begitu ya? Itulah tokoh akrab itu. Oh, ya kan ada hubungan kerja. Itulah tokoh bisa akrab itu. Oh, sekadar. Kan macam-macam. Oh, ini akrab itu apa? Oh, iya, itu kamu dibantu misalnya. Macam-macam. Ini tidak ada embel-embel. Ya, walaupun dia itu orang pangkat, dia itu tetap akrab dengan biasa karena tidak memandang level. Jadi sekali level bersahabat, orang yang akrab bersahabat karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, kemudian yang ke-7, orang yang bersedekah, di mana tangan kanannya memberi bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Inilah 7 orang ini yang besok yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika pada hari mahsyar matahari masuk sini panas kawan-kawan. Wah, mudah-mudahan kita akan masuk yang di antaranya itu juga ini. Alhamdulillah dengan termasuk muslim sering masuk, berarti sekali terus mana ini kan seneng dikir. Alhamdulillah satu baru masuk sholat ketika harus siap begini berarti masuk itu lalu begini terus dengan dari kekancan atau begini akrab tidak karena apa-apa dengan kata begini. Nah ini dari ta'ala karena kita sering ketemu di masjid, ketemu sama-sama ibadah gitu. Walaupun ya gak pernah dibantu ya tetap senang kan. Dan orang senang akrab itu karena sering dibantu, sering diberi.
bersedekah. Yang mudah-mudahan kita termasuk ini semua. Itu ya, di antara tadi ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Di mana para rasul besok juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan sekaligus menjadi saksi dari umat yang pernah di zamannya menjadi umat di zamannya seperti itu. Namun ada yang tidak kan? Monggo. Jadi kalau kita bersedekah, kamu diberikan dengan tangan kakinya tinggal. Kalau kita bersedekah, tangan kirinya ditaruh di belakang. Oh, maksudnya bersedekah. Oh, oke. Jadi ini kata kiasan kan? Bagaimana orang tangan kanan ini bersedekah, tapi tangan kiri tidak tahu. Bukan berarti tangan kiri ini disingkat ini. Itu maksudnya kiasan itu artinya dia itu menyembunyikan amalnya, gitu. Gak diketok-ketok bau gitu. Maksudnya seperti ini Pak. Jadi misalnya dalam dulu misalnya 1 jam itu orang dikatakan masih itu kayak gitu. Jadi semua dirahasiakan lah. Jadi artinya dia itu menyembunyikan amalnya, gitu ya. Khawatir dilihat orang nanti jadi maksudnya seperti itu ya. Makanya dibahasakan dengan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Itu adalah kiasan saja. Oke, kedua, ada lagi. Nah, jadi itu kajian kita pada ini sampai ayat 109 ya. Ayat 109. Oleh karena itu terus kita kembangkan doa itu jenengan tambahkan di doa jenengan masing-masing doa setelah sholat sebelum artinya itu dengan kata Allah baru dalam itu ada lagi kalau sudah masuk bulan Rajab itu terus baca doa, tidak pernah lupa. Itu mohon diberkahi di bulan Rajab, bulan Sabar dan sampai nyampe kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu ya, mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat, panjang umur, sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri di dalam majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.